Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Perkenalkan, nama saya Anissa Meliawati. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia. Perkenalkan, nama saya Siti Nurania. 1. Pancasila. 2. Menggali sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. 3. Landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Pancasila. A. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat dalam arti informal, sebagaimana pernyataan pedagang dalam butir 1, pernyataan prajurit butir 2, dan pernyataan wakil rakyat butir 4. Pernyataan butir 3 merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu pada arti komprehensif. Hal ini disebabkan dari pernyataan Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku, mengacu pada arti komprehensif, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri 1, 2, 4 pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Pengertian filsafat butir 2. Suatu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi, lebih mengacu pada arti refleksif, yaitu sikap terbuka dan toleran, dan mampu melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka. Titus Smith dan Nolan. Pengertian filsafat butir 4. Sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. Titus, Smith, dan Nolan. Untuk dapat memahami perbedaan keempat pernyataan tersebut, maka perlu menyimak beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis, arti informal. 2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi, arti formal. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, arti komprehensif. 4. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, arti analisis linguistik. 5. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat, arti aktual fundamental. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Sastra Prateja 2001. 2. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Suluh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang menjadikan manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan menjadikan manusia hidup dalam roh. Yudilatif 2011. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia,
Masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau pre-kemanusiaan. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. C. Sila Persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman, serta kebaruan dan keislaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari besar di muka bumi. Jika di tanah dan air yang kurang lebih sama, nenek moyang bangsa Indonesia pernah menorehkan tinta keemasannya, maka tidak ada alasannya bagi manusia baru Indonesia untuk tidak dapat mengukir kegemilangan. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Lalu Hatta menambahkan ada dua anasir tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun dalam keyakinan dada bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, 157 menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Suluh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Yudi Latif 2011. 3. Landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus. B. Landasan ontologis filsafat Pancasila. C. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. D. Landasan aksiologis Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di daerah barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya
Nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Sastra Prateja mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Surjanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Substansi berasal dari bahasa Latin substare, artinya serentak ada, bertahan, dan ada dalam kenyataan. Substantialitas artinya sesuatu yang berdiri sendiri, hal berada, wujud, dan hal wujud. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis dan hakikat dan nilai-nilai sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Sastra Prateja menjabarkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai berikut. 1. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati, dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. 2. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan secara adil sebagai manusia, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. 3. Prinsip persatuan Indonesia mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. 4. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. 5. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan, welfare state. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Littlejohn dan Joss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Landasan epistemologis Pancasila digali dari pengalaman dan dipadukan menjadi suatu pandangan menyeluruh kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajah selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi,
musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Kami akan membacakan satu contoh kasus. Contoh kasus yang kami ambil adalah tentang rasisme bertentangan dengan nilai Pancasila, karena rasisme melanggar nilai kemanusiaan dan keadaban. Rasisme bertentangan dengan nilai Pancasila karena rasisme melanggar nilai kemanusiaan dan keadaban, kata Beni kepada wartawan Minggu 21 Juni 2020. Diketahui sempat beredar hingga viral video pembekukan George Floyd oleh seorang perwira polisi di Minnesota, Amerika Serikat. Menurut Beni, kejadian tersebut memicu gelombang aksi demonstrasi menolak rasisme di penjuru negeri Paman Sam. Para demonstran menganggap tindakan berlebihan dari perwira polisi merupakan bentuk dari rasisme yang menyebabkan Floyd kehilangan nyawa, ucap dia. Beni mengatakan hilangnya nyawa Floyd yang disusul dengan aksi demonstrasi anti-rasisme itu membuka mata dunia bahwa rasisme masih terjadi di negara yang dijadikan kiblat dalam berdemokrasi dan dianggap paling menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demonstrasi juga muncul di sejumlah negara barat, salah satunya di Inggris, ujar Beni. Rohaniwan sekaligus penggiat HAM itu juga menyesalkan adanya tindakan rasisme yang pernah terjadi beberapa waktu lalu terhadap warga Papua. Ia menegaskan ke depannya rasisme tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Beni menilai hal-hal itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Dari adanya kasus ini, Beni menyebut perlu diinternalisasikannya nilai-nilai Pancasila dalam perilaku berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Pancasila harus dikonkretkan dalam relasi antara negara dengan warganya, serta antara warga satu dengan warga yang lainnya. Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menyoroti kasus kematian pria kulit hitam asal Minneapolis, Amerika Serikat, George Floyd, dengan persoalan rasisme di Papua. Menurutnya, tidak relevan bila menyamakan kedua isu tersebut. Dia mengakui dalam konteks Papua, masyarakat masih merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, khususnya terkait proses hukum dan kasus rasisme di Surabaya. Ini kita benahi, dan jika ada pelanggaran, saya rasa dapat dibawa ke ranah hukum, kata Mutia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2020. Menurut politisi Partai Golkar itu, isu Papua sering diidentikan dengan persoalan disintegrasi karena tuntutan merdeka, tapi tidak bisa menggandeng dua isu, rasisme dan separatisme, karena terdapat perbedaan konteks sejarah dan kepentingan. Dalam konstitusi negara tegas disampaikan persamaan hak setiap warga negara, ujarnya.